Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Cepi Triatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota saya sendiri Najmi Khoiri Hasibuan dengan NIM 2301388 sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Dan rekan-rekan saya. Saya Adriana Najwa Maharani dengan NIM 2301208. Saya Anissa Nur Aziza dengan NIM 2304752. Di sini kami akan membahas materi mengenai membangun networking yang kuat sebagai kunci sukses dalam memenangkan persaingan global. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep dasar networking. Di sini ada 3 pengertian networking oleh 3 ahli. Yang pertama yaitu oleh Kusnandar 2013 mengemukakan bahwa networking atau kolaborasi adalah suatu proses partisipasi beberapa orang atau kelompok organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada pendapat dari Ilza pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa networking atau kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan, sekaligus melahirkan kepercayaan di antara pihak yang terkait yang dilakukan oleh 2 orang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Pendapat yang ketiga yaitu oleh Dr. Frank Minute yang dikutip oleh Tera pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa networking is a process of getting together to get ahead. It is the building of mutually beneficial relationship, yang artinya bahwa networking adalah suatu proses kebersamaan untuk maju. Maksudnya adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan, sehingga dapat dikatakan bahwa networking adalah seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide, informasi, dan sumber daya untuk meraih kesuksesan individu maupun kelompok. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa networking adalah proses bekerja sama antara 2 orang atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan memberikan kepercayaan antara pihak yang terkait yang pada akhirnya akan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Baik, materi selanjutnya tentang konsep dasar networking yang kedua yaitu ada tujuan networking. Tujuan networking yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi. Teknologi komunikasi jaringan seperti LAN dan WAN memfasilitasi interaksi yang lancar antara karyawan dan pemangku kepentingan atau untuk konteks pendidikan antara guru dengan pemangku kepentingan terlepas dari hambatan geografisnya. Komunikasi yang efektif akan sangat penting untuk pemahaman antara manajemen dan staf yang berfungsi untuk mempromosikan lingkungan kerja yang kohesif. Tujuan networking yang kedua yaitu mendorong kolaborasi dan inovasi. Maksudnya adalah organisasi dapat terlibat dalam inovasi terbuka dengan berkolaborasi dengan entitas eksternal seperti lembaga pendidikan dengan pemerintah untuk mengembangkan produk atau layanan baru dalam dunia pendidikan. Tujuan networking yang ketiga yaitu tercapainya tujuan organisasi. Jaringan atau networking akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategis dengan meningkatkan efisiensi komunikasi dan membina hubungan di antara berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, konsep networking, ada prinsip-prinsip networking. Yang pertama yaitu kolaborasi dan sinergi. Networking akan mendorong kolaborasi antar institusi untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan inovasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip networking yang kedua yaitu berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Maksudnya adalah sekolah dalam jaringan pendidikan perlu terbuka untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik guna memperbaiki mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan, konferensi, atau diskusi antar guru dan staf sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu inklusivitas dan keterbukaan. Maksudnya adalah networking harus inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Prinsip yang keempat yaitu berorientasi pada tujuan dan hasil. Networking harus fokus pada pencapaian tujuan spesifik yang sudah ditentukan. Setiap kolaborasi
dalam jaringan pendidikan harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur. Contohnya seperti peningkatan kualitas pengajaran, penurunan angka putus sekolah, atau peningkatan prestasi siswa. Prinsip yang kelima yaitu saling menguntungkan. Jaringan atau networking pendidikan harus saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Semua peserta dalam jaringan harus memperoleh manfaat, baik dalam bentuk pengetahuan baru, peningkatan keterampilan, atau akses ke sumber daya yang lebih baik. Prinsip yang keenam yaitu berbasis teknologi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi kolaborasi dan berbagai informasi antara anggota jaringan pendidikan. Dengan menggunakan teknologi, jaringan pendidikan dapat mencakup lebih banyak peserta dan mempercepat penyebaran pengetahuan. Prinsip yang terakhir, prinsip yang ketujuh, yaitu berkelanjutan dan adaptif. Networking harus berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, baik di lingkungan pendidikan maupun secara global. Jaringan yang kuat harus dapat terus berjalan meskipun ada perubahan kebijakan atau teknologi baru. Boleh di next. Materi selanjutnya yaitu networking dalam perspektif komunikasi organisasi. Networking atau jaringan dalam perspektif komunikasi organisasi adalah setiap individu ini memiliki ikatan atau hubungan dengan individu relasi. Beberapa konsep utama dalam analisis networking atau jaringan mencakup satu, aktor dan hubungan rasional. Dalam konteks jaringan sosial, terdapat entitas sosial dan koneksi antar mereka. Entitas ini sering disebut sebagai aktor yang umumnya berupa individu. Seorang aktor dalam konteks hubungannya di dalam sebuah organisasi mungkin memiliki lebih dari satu peran, seperti menjadi supervisor dan bawahan dari pimpinan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada diadik, triadik, subkelompok, dan kelompok. Diadik merepresentasikan interaksi langsung antara dua entitas atau individu dalam jaringan, memberikan dasar untuk pertukaran informasi yang lebih personal. Triadik dengan keterlibatan tiga anggota dapat membentuk hubungan yang lebih kompleks dan memberikan dinamika yang lebih beragam dalam interaksi. Subkelompok sebagai jumlah simpul atau individu yang terkait lebih erat dapat membentuk saluran komunikasi internal yang efektif dan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih fokus. Sementara itu, kelompok mencakup sejumlah besar anggota yang terhubung dalam jaringan komunikasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi adalah sekumpulan ikatan yang membentuk hubungan tertentu di antara anggota kelompok. Hubungan ini minimal terjadi pada sepasang aktor, misalnya siswa dalam kelas, atau sekelompok hubungan diplomatik antar negara. Relasi dalam jaringan ini memiliki beberapa jenis, termasuk relasi one mode dan two mode, directed and undirected, symmetris and asymmetris, serta valued dan unvalued. Relasi one mode melibatkan jenis aktor yang sama, sementara two mode melibatkan aktor yang berbeda jenis. Relasi directed memiliki unsur pengirim dan penerima, sementara relasi undirected tidak memiliki unsur tersebut. Relasi simetris melibatkan kontribusi dua arah, sementara relasi asimetris melibatkan kontribusi yang tidak seimbang. Relasi valued melibatkan nilai intensitas, sementara relasi unvalued tidak menyertakan nilai. Yang keempat yaitu ada jaringan sosial. Jaringan sosial adalah kumpulan aktor dan hubungan di antara mereka. Dalam jaringan ini, nilai-nilai yang melekat pada setiap aktor juga diperhitungkan, termasuk nilai sosial terkait preferensi, hubungan pertemanan atau konflik, dan tingkat jabatan dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik network yang kuat. Yang pertama yaitu keterhubungan stabil. Network yang kuat ini ditandai dengan keterhubungan yang stabil antara individu dalam organisasi, menciptakan jalur komunikasi yang efektif dan memungkinkan pertukaran informasi yang lancar. Yang kedua yaitu kolaborasi dan eks- kolaborasi dan kooperasi. Organisasi yang beroperasi dalam lingkungan global cenderung mengadopsi pendekatan kolaborasi pendekatan kolaboratif untuk mengelola dinamika dan keterbukaan pasar.
Yang ketiga yaitu fleksibilitas manajerial. Network yang kuat ini memberikan fleksibilitas manajerial yang tinggi, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pasar. Yang keempat yaitu pertukaran pengetahuan. Network yang aktif, yang efektif memungkinkan pertukaran pengetahuan yang lancar antar anggota organisasi. Yang kelima yaitu ekonomi skala, di mana melalui kolaborasi dan berbagi sumber daya, network yang kuat ini memungkinkan organisasi untuk mencapai ekonomi skala yang lebih besar. Yang terakhir yaitu komunikasi efektif. Komunikasi vertikal dan horizontal yang baik adalah ciri penting dari network komunikasi yang kuat. Yang selanjutnya yaitu cara membangun networking. Yang pertama yaitu membangun dan mempertahankan hubungan. Membangun hubungan yang bermakna adalah langkah pertama dalam membangun jaringan. Maka hubungan ini harus dipelihara melalui komunikasi yang konsisten dan saling menguntungkan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan. Ini mencakup kemampuan mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan mengekspresikan ide dengan baik. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi dan media sosial. Nah, menggunakan teknologi dan media sosial dapat memperluas jangkauan jaringan, khususnya pada zaman sekarang. Nah, platform digital memungkinkan individu untuk terhubung dengan lebih banyak orang dan menjalin hubungan yang baru. Dengan adanya teknologi dan media sosial yang ada itu, kita bisa menjalin hubungan dengan siapa saja, walaupun kita tidak bisa tidak kontak fisik. Yang selanjutnya yaitu membangun membangun personal branding. Membangun citra diri yang positif membantu dalam membuat kesan baik di kalangan profesional lainnya. Ini penting untuk menarik perhatian dan juga membangun reputasi dalam jaringan. Yang kelima yaitu menjalin hubungan strategis. Nah, dalam mengembangkan hubungan strategis, individu dapat individu dengan hubungan strategis itu menjadi kunci di industri untuk membuka peluang baru untuk kolaborasi dan dukungan. Next. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun network. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun network. Yang pertama yaitu keterbatasan informasi, di mana keterbatasan informasi ini individu seringkali cenderung memilih kontak berdasarkan kepercayaan dan kesamaan latar belakang. Nah, pendekatan ini dapat mengurangi keragaman dalam sebuah jaringan. eh Oleh karena itu, informasi yang ada tidak bisa tersebar secara luas karena keterbatasannya. Keberagaman dalam jaringan sangat penting untuk mendapatkan berbagai perspektif dan informasi yang dapat memperkaya ide dan inovasi. Yang kedua yaitu self-similarity principle, yaitu prinsip kesamaan diri, di mana individu cenderung membangun jaringan dengan orang-orang yang mirip dengan mereka dalam hal pengalaman dan pandangan. Meskipun ini dapat memudahkan komunikasi dan mempercepat pertukaran informasi, terlalu banyak kesamaan dapat membatasi akses terhadap informasi yang berbeda. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif karena individu tidak terpapar pada ide-ide baru atau alternatif yang mungkin lebih inovatif. Dan selanjutnya yaitu kekuatan jaringan. Jaringan pribadi seringkali bersifat terclustered, artinya banyak koneksi dalam jaringan tersebut saling mengenal satu sama lain, meskipun hal ini dapat menciptakan rasa kepercayaan eh, dan dukungan di antara anggota jaringan. Clustering yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas dalam menyebarkan informasi baru atau ide-ide inovatif. Jaringan yang lebih terbuka dan terhubung dengan baik antara berbagai kelompok dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan wawasan baru. Selanjutnya yaitu pengaruh kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam jaringan. Nilai informasi pribadi yang dimiliki seseorang sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dalam hubungan tersebut. Jika kepercayaan rendah, individu mungkin enggan untuk berbagi informasi berharga yang dapat menghambat kolaborasi dan pertukaran ide. Oleh karena itu, membangun kepercayaan di dalam jaringan adalah tantangan penting yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa informasi dapat mengalir dengan bebas dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu konsep dasar persaingan global. Persaingan global adalah fenomena di mana perusahaan, organisasi, dan negara bersaing untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar internasional yang saling terhubung. Dalam dunia yang semakin terintegrasi, batas-batas geografis dan ekonomi menjadi semakin kabur, memungkinkan aliran barang, jasa, informasi, dan modal melintasi berbagai negara dengan lebih mudah. Hal ini menciptakan lingkungan kompetitif di mana entitas tidak hanya bersaing di tingkat lokal atau nasional, tapi juga di tingkat global. Di tengah globalisasi, persaingan global ditandai oleh kebutuhan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dari pesaing. Perusahaan yang ingin sukses di pasar global harus memahami budaya, regulasi, dan preferensi konsumen di berbagai negara, serta mampu menyesuaikan produk dan strategi mereka agar sesuai dengan kondisi tersebut. Persaingan global juga melibatkan faktor-faktor seperti penguasaan teknologi canggih, pemanfaatan tenaga kerja yang kompeten, pengelolaan rantai pasok yang efektif, dan pemenuhan standar internasional. Keberhasilan dalam persaingan ini seringkali bergantung pada kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, baik melalui inovasi produk, efisiensi biaya, atau strategi diferensiasi yang unik. Selain itu, dalam konteks persaingan global, perhatian terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin penting. Konsumen dan pemangku kepentingan di seluruh dunia semakin memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dari suatu bisnis. Oleh karena itu, entitas yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya, peran networking dalam persaingan global. Peran networking dalam persaingan global yaitu yang pertama, sebagai akses informasi. Jaringan yang luas memungkinkan individu atau perusahaan memperoleh informasi terkini mengenai tren pasar, peluang bisnis, dan perkembangan teknologi. Informasi ini sangat berharga untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Membuka peluang bisnis. Yang kedua yaitu membuka peluang bisnis. Melalui networking, individu atau perusahaan dapat menemukan mitra bisnis potensial, investor, dan pelanggan baru di pasar global. Jaringan yang kuat dapat mempercepat proses ekspansi bisnis ke pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Rekomendasi dari rekan bisnis atau mitra yang terpercaya dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan di mata calon pelanggan atau investor. Yang keempat, mendapatkan dukungan. Jaringan yang solid dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan teknis, pendanaan, atau akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu membangun reputasi. Interaksi yang positif dengan berbagai pihak dalam jaringan dapat membantu membangun reputasi yang baik bagi individu atau perusahaan. Selanjutnya, contoh implementasi networking dalam persaingan global. Contoh implementasi di dunia pendidikan, contohnya adalah networking institusional atau hubungan kerjasama antara sekolah dengan instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun perusahaan negara yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan pada umumnya. Contohnya adalah SD Muhammadiyah 4 Surabaya melakukan program student exchange yang bernama Istudex di tahun 2023. Program student exchange ini bernama Istudex. Dalam program ini, para murid mengunjungi beberapa sekolah di Jepang. Selama 9 hari di Jepang, mereka mempelajari budaya, pendidikan, teknologi dengan mengunjungi beberapa sekolah dan tempat-tempat bersejarah. Program Istudex SD Muhammadiyah 4 Surabaya ke Jepang dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan global anak didiknya. Program tersebut juga bertujuan supaya para siswa belajar dari negara maju, agar mereka mampu merefleksikan sejauh mana harus belajar dan bertindak. Dari program ini, anak-anak bisa belajar disiplin, tertib, belajar mengantri, menjadi warga yang ramah lingkungan, dan menjadi anak yang mandiri. Dengan adanya program
Di Studex ini, reputasi sekolah pun jadi meningkat, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Keberhasilan program ini menjadi bukti kualitas pendidikan yang ditawarkan SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Lalu program ini bisa mengembangkan kurikulum karena sekolah dapat mengintegrasikan unsur-unsur budaya Jepang ke dalam kurikulum. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kira-kira cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 11, maka kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, membangun jaringan yang kuat menjadi faktor kunci bagi keberhasilan organisasi, terutama dalam konteks pendidikan. Jaringan yang efektif tidak hanya memperluas jangkauan dan kolaborasi, tetapi juga menciptakan peluang baru yang dapat meningkatkan daya saing. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, organisasi dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, institusi pendidikan dan organisasi lainnya harus mengadopsi strategi yang tepat dalam membangun jaringan mereka, termasuk memanfaatkan teknologi untuk komunikasi dan kolaborasi. Dengan demikian, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan di pasar global dan mampu meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.